Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat, Ibu Septi Nurmaluta SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gina Alifan Farhani dengan NIM 17066236061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis regresi dan interpretasinya. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini ada data perusahaan dari sektor properti dan real estate dan subsektor itu pengembangan. Jadi di sini ada nama-nama perusahaannya dan ada variabel X dan Y-nya. Nah, untuk variabel Y-nya di sini saya pilih net income. Untuk variabel ini net income atau net loss ya. Untuk variabel X1 dan X1-nya itu net sales dan untuk X2-nya itu saya pilih operating expenses. Nah, untuk nominal-nominalnya ini saya ambil dari laporan keuangan setiap perusahaan. Baik, langsung aja kita ke hasil analisis regresinya ya. Jadi dalam analisis regresi ini tuh ada tiga hal yang saya analisis. Yang pertama itu ada uji T atau uji parsial, ada uji F atau uji simultan, dan ada koefisien determinasi. Jadi langsung aja kita mulai ke uji T ya. Jadi apa sih uji T itu? Jadi uji T itu adalah salah satu teknik dalam analisis regresi untuk yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel itu berpengaruh, masing-masing variabel X itu berpengaruh secara individual terhadap variabel Y-nya gitu. Jadi di sini ada dua hipotesis ya. Yang hipotesis pertama itu untuk yang X1 untuk net sales. Jadi H0-nya itu eh, net sales tidak berpengaruh signifikan terhadap net income, dan H1-nya itu net sales berpengaruh signifikan terhadap net income. Sedangkan untuk hipotesis yang keduanya itu untuk X2 yaitu operating expenses. Nah, H0-nya itu operating expenses tidak berpengaruh signifikan terhadap net income, dan H1-nya itu operating expenses berpengaruh signifikan terhadap net income gitu. Nah, ini kita langsung aja ke uji T-nya. Jadi yang pertama di sini kita uji T dulu yang net sales-nya, yang X1. Jadi net sales terhadap net income. Jadi pertama kita lihat dulu nilai T hitung. Jadi nilai T hitung ini, jadi nilai T hitung itu eh, kita lihat ke test tab di sini. Jadi test tabnya itu 5,48 ya di sini. Terus dia ini kita bandingin sama T tabel. Nah, T tabelnya itu 2,04. Nah, T tabel itu caranya gimana? Jadi untuk T tabel itu kita bisa pakai rumus Excel ya. Jadi kita T, T. Nah, untuk probability-nya itu 0,05. Terus degree of freedom-nya itu kita pakai eh, rumus N dikurang K dikurang 1. Jadi N itu jumlah data yang kita pakai itu kan 32. Terus dikurang K itu jumlah variabel X-nya itu 2, terus dikurang 1. Dapatlah 29. Ini ya sama ya 2,04. Nah, jadi T statnya itu di sini lebih besar daripada T tabelnya. Berarti dia signifikan gitu. Nah, untuk P value ini ada di angka 0,000006, di mana dia lebih kecil daripada 0,05. Ini angkanya itu dari sini gitu. Jadi ini kalau misalkan ini kan angkanya beda ya sama yang di sini. Tapi kalau misalkan ini kita jabarin dia tuh jadi 6,6,644 dikali 10 pangkat minus 6 gitu. Nah, kalau kita hitung dia dapatlah si angka yang di sini gitu. Nah, dia ini lebih kecil daripada 0, P value-nya ini 0, lebih kecil daripada 0,05, berarti dia di sini signifikan gitu. Nah, maka H0 ditolak dan H1 itu diterima. Jadi kesimpulannya net sales di sini berpengaruh signifikan positif terhadap net income gitu. Lalu selanjutnya ke yang operating expense terhadap net income. Masih kayak tadi kita lihat T hitung. Di sini T hitungnya itu untuk X2 ada di minus 1,68 ya. Kita masukin sini untuk T stubnya, untuk T hitungnya. Terus kita bandingin sama T tabel. Nah, T tabelnya masih sama kayak yang ini ya, yang 2,04. Nah, berarti dia di sini T stubnya itu lebih kecil daripada T tabel. Maka dia ini nggak signifikan gitu. Nah, lanjut ke P value. P value-nya itu 0,1036. Nih, yang ini. Kita dapat dari sini. Nah, dia ini ternyata lebih besar daripada 0,05. Nah, berarti dia tidak signifikan gitu. Nah, maka H0 itu tidak ditolak. Jadi kesimpulannya itu operating expenses tidak berpengaruh signifikan terhadap net income gitu. Oke, selanjutnya di sini kita ke uji F atau simultan. Jadi uji F itu adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen atau variabel X itu secara bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi variabel Y gitu. Jadi dia ini secara sekaligus itu variabel X-nya bareng kayak bersama-sama dia ini mempengaruhi variabel Y atau enggak. Tuh. Jadi di sini hipotesisnya cuma satu. Jadi untuk H0-nya itu variabel net sales dan operating expenses secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap net income. Dan H1-nya itu variabel net sales dan operating expenses secara simultan berpengaruh signifikan terhadap net income gitu. Nah, kita langsung aja ke uji F-nya di sini. Jadi net sales X1 dan operating expenses X2 terhadap net income atau Y gitu.
Jadi kita lihat dulu di sini nilai F hitungnya. Ini F-nya itu kita dapat dari sini. Jadi 21,91. Dia ini lebih besar, lebih kecil dari F-tabelnya. Nah, F-tabelnya juga bisa kita hitung ya, dipakai rumus Excel kayak T-tabel tadi. Rumusnya beda, rumusnya seperti ini. F, uh, probability-nya masih 0,05. Terus di sini ada degree of freedom satunya. Degree of freedom satunya itu banyaknya variabel X. Kan di sini variabel X-nya 2 ya. Terus degree of freedom yang keduanya ini sama kayak yang tadi, yang T-tabel kedua 9. Oke. Nah, ini kita dapat 3,32. Ya, kita masukkan ke sini F tabel ya. Berarti di sini F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Maka dia signifikan gitu. Selanjutnya kita lihat P value-nya. Kita lihat P value. P value-nya ini kita lihat di sini. Nah, jadi dia ini dapat 0,000016. Nah, dia ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, berarti dia signifikan gitu. Nah, maka H0 kita tolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya secara simultan variabel net sales dan operating expenses itu berpengaruh signifikan terhadap net income gitu. Nah, selanjutnya di sini ada koefisien determinasi atau R square. Jadi R square itu apa? Jadi koefisien determinasi ini itu adalah ukuran dalam analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependent Y yang bisa dijelaskan oleh variabel X gitu. Nah, di sini kita lihatnya itu dari R square yang di sini. Nah, jadi R square di sini itu menunjukkan angka 0,6017 ya, atau kita round up jadi 0,6018. Oke, jadi bisa kita simpulkan dengan R square kita segini, jadi 60,18% variasi dalam variabel net income dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel net sales X1 dan operating expenses X2. Nah, sisanya 39,82% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi gitu. Oke, itu untuk regresi ya, untuk analisis regresi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke uji asumsi klasik. Oke, nah untuk datanya ini masih sama kayak yang tadi, dan di uji asumsi klasik ini ada 3 hal yang kita uji ya. Yang pertama itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Oke, kita langsung aja mulai ke yang pertama, yaitu uji normalitas. Oke, jadi apa sih uji normalitas itu? Jadi uji normalitas itu adalah pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah datanya itu terdistribusi secara normal atau tidak gitu. Nah, caranya gimana? Jadi pertama kita perluin probability output ini. Nah, caranya itu gimana? Kita bisa ke data analisis, terus ke regression. Terus ini kita masukin Y, variabel Y dan X-nya ini kita blok ya, kayak gini. Kayak gitu, terus untuk X-nya kayak gini. Terus habis itu ini labelsnya disesuaikan saja, outputnya mau di mana disesuaikan saja. Terus, nah yang untuk probability-nya itu kita pencet ini. Nah, nanti pencet OK aja, nanti dia bakal keluar seperti ini. Gitu. Dia bakal keluar seperti ini, yang probability output ini sama, dia bakal keluar chartnya. Gitu. Nah, interpretasinya gimana sih? Jadi, yang pertama, titik-titik tidak membentuk garis lurus ya. Ini bisa dilihat dia agak bengkok-bengkok kayak gini, terutama di bagian ujung kiri dan kanan nih. Di ujung kanan sini dia naik gini, dan di ujung kiri dia kayak melengkung turun kayak gini. Gitu. Hal ini tuh menunjukkan adanya penyimpangan dari distribusi normalnya ya. Gitu. Terus terlihat juga ada kelengkungan atau kurva yang berarti distribusinya itu tidak simetris dan menyimpang dari garis normal gitu. Terus titik-titik di bagian awal atau di persentil rendahnya ini dan di akhirnya persentil tinggi itu melenceng melenceng jauh dari garis yang berarti yang menunjukkan adanya outlier atau skewness gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data si net income itu tidak terdistribusi normal gitu. Oke, yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas gitu. Jadi uji multikolinearitas ini adalah uji dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang kuat antar variabel independen atau variabel X dalam model gitu. Jadi uji multikolinearitas ini tuh untuk melihat kayak variabel, kira-kira ada nggak sih variabel X yang mirip gitu. Jadi setiap variabel X itu harusnya tuh nggak boleh ada yang mirip dan nggak boleh ada yang kayak saling meniru gitu. Jadi tiap variabel X itu harus berdiri sendiri kayak gitu. Nah, pertama-tama kita harus bikin output seperti ini. Caranya gimana? Kita ke data analisis lagi, terus kita ke correlation, correlation. Terus ini input range-nya, kita untuk range-nya ini masukin yang variabel X-nya aja. Yang variabel Y-nya tuh nggak usah gitu. Karena kita mau ngelihat hubungan antara variabel X-nya gitu. Jadi ini masukin, kita blok aja variabel X-nya,
terus sesuaikan labelsnya, dan pilih outputnya mau di mana. Terus pencet OK. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini outputnya, gitu. Nah, setelah kita udah dapat output seperti ini, kita harus ngitung lagi. Kita yang hitung manual. Jadi yang pertama di sini ada R, X1, dan X2. Jadi ini tuh eh, jadi X1 dan X2 ini tuh ada korelasi antar variabel X-nya ya. Itu korelasi antara variabel net sales dan operating expenses-nya gitu. Jadi untuk nilai korelasi antar variabel di sini tuh menunjukkan di angka 0,7524. Ini angkanya tuh dari sini, dari sini. Nah, angka 0,7524 ini tuh menunjukkan sebentar, menunjukkan eh, bahwa hubungan antar keduanya itu cukup kuat dan searah gitu. Lalu yang selanjutnya di sini ada R kuadrat gitu. Jadi R kuadrat ini tuh menunjukkan seberapa besar variabel X2 bisa dijelaskan oleh X1. Nah, ini tuh digunakan untuk menghitung tolerance di sini. Nah, jadi ini kita tinggal kuadratin si 0,7524 ini ya. Dapatlah R kuadrat ini gitu. Lanjut kita ke tolerance. Tolerance di sini tuh adalah proporsi varians variabel X yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel X lain. Gitu. Jadi semakin kecil nilai tolerance ini, itu berarti variabel X tersebut semakin banyak dijelaskan oleh variabel X lain dalam model. Atau dengan kata lain, variabel X itu meniru variabel X lain. Gitu. Cara menghitungnya itu di sini satu dikurang R kuadratnya tadi. Gitu. Nah, untuk di model ini, toleransinya itu sejumlah 0,4339. Nah, dia ini eh, ternyata dia tuh lebih ya, lebih dari 0,1. Nah, kalau misalkan lebih dari 0,1, maka tidak terdapat gejala multikoliniaritas serius antara variabel net sales dan operating expenses. Gitu. Nah, selanjutnya, di sini ada VIF, atau Variance Inflation Factor. Jadi variance inflation factor ini em, untuk menguji seberapa besar variance atau ketidakpastian dari koefisien regresi membengkak gara-gara variabel X yang kita pakai itu berkorelasi dengan X lain gitu. Jadi semakin besar si VIF ini, si VIF ini, artinya variabel X itu tuh banyak banget duplikatnya dari X lain, dari variabel X lain kayak gitu. Nah, cara ngitungnya itu satu dibagi nilai toleransi ini. Nah, untuk model regresi yang ini, VIF itu 2,3045. Nah, ternyata dia ini kurang dari 5 gitu. Nah, kalau misalkan kurang dari 5, maka dia ini nggak ada indikasi multikolinearitas yang berbahaya gitu. Jadi dari semua perhitungan ini, bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan antara net sales dan operating expenses gitu. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah uji heterokedastisitas uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas. Oke. Jadi apa sih uji heterokedastisitas? Jadi ini adalah suatu pengujian dalam analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah varians dari error atau residual itu bersifat konstan atau tidak. Jadi gampangnya ini tuh untuk melihat errornya itu tersebar tersebar apa enggak gitu. Nah, untuk uji heterokedastisitas ini sebenarnya ada beberapa metode pengujian ya. Tapi di sini saya memakai uji Glaser gitu. Jadi ini absolute residual terhadap variabel X-nya gitu. Nah, jadi kita perlu data ini dulu. Nah, data ini tuh eh, kita perlu data X1, X2-nya ya, X1, X2 kita. Terus habis itu kita perlu residual. Nah, residual itu dari mana? Residual itu dari sini. Ini residual. Jadi caranya itu kita ke data analisis, ini regression yang biasa ya. Di sini. Nah, tapi nanti di residual ini kita centang, kita klik. Ntar kita oke, nanti dia akan keluar seperti ini. Ada residual outputnya gitu. Tapi yang kita pakai di uji heterokedastisitas itu residual ininya aja nih. Gitu nih, kita copy aja ke sini. Nah, dapat residuals. Nah, untuk absolute residuals itu kita pakai rumus Excel aja, yaitu sama dengan ABS terus angka residualnya. Gitu. Ini tinggal di breakdown aja, lalu dapat semuanya. Nah, selanjutnya kita harus buat ini juga. Nah, ini tuh dari data analisis juga, dari regression lagi. Nah, tapi bedanya untuk Y-nya itu kita pakai si absolute residuals ini gitu. Nah, untuk X-range-nya kayak biasa pakai si X1, X2 ini, lalu kita okein. Kita okein nanti dia tuh nanti keluarnya output itu akan ada 3 kayak gini gitu. Tapi yang kita pakai untuk si uji heterokedastisitas itu si uji T-nya aja. Yang 2 ini nggak usah gitu. Makanya di sini yang ininya doang kayak gitu. Oke, jadi di sini kita langsung aja mungkin ya ke interpretasinya. Jadi untuk uji heterokedastisitas ini, kita di sini lihat p-value-nya, p-value di sini. Gitu. Jadi yang pertama kita X1 dulu. X1-nya itu p-value-nya 0,7869. Oke.
Nah, ternyata dia ini lebih besar daripada 0,05 atau signifikansinya gitu ya. Begitu juga dengan X2. X2-nya itu p-value-nya 0,3877. Dia juga lebih besar daripada 0,05 gitu. Jadi dari dua p-value ini bisa kita simpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heterokedastisitas dalam model regresi berdasarkan uji Gleiser ini. Jadi model regresi ini tuh lolos dari masalah varians residual yang tidak stabil, sehingga asumsi klasik regresi dipenuhi untuk aspek ini. Tuh. Oke, sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.